Saya akan menjelaskan tentang training plan atau rencana latihan yang telah saya buat. Training plan atau rencana latihan yang saya buat ini berfokus pada kelincahan, passing, dribbling, dan ball feeling. Untuk sesi latihannya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama warming up selama 10 menit, main selama 15 menit, berlatih selama 20 menit, kemudian main lagi selama 5 menit, dan cooling down selama 5 menit. Sedangkan perlengkapan latihan yang digunakan adalah yang pertama jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri dari 10 orang, bola juga ada 10 buah, marka dan cone 10-12 buah, rompi 5, dan gawang portable 2. Langsung saja penjelasan latihan. Yang pertama yaitu warming up. Warming up di sini kita mengambil nama dengan nama ular tangga, di mana pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Secara bergantian atau secara berurutan mereka melakukan dribbling bola secara zigzag seperti ini, dari ini ke sini ke sini. Setelah sampai di sini, pemain melakukan passing kepada pemain untuk memberikan bola ke pemain selanjutnya, serta dia berlari menuju ke belakang sini. Warming up ini dapat dilombakan juga di antara kedua tim karena ada 2 tim, dapat dilakukan lomba, yaitu siapa yang tercepat menyelesaikan zigzag ini hingga semua pemain kembali ke posisi awal. Jadi setelah semua pemain melakukan dribbling dan passing, kemudian semua kembali ke posisi awal di sini, maka itu yang menjadi pemenangnya. Dari kegiatan warming up yang dilakukan, terdapat coaching point yang dapat diperoleh, yaitu di mana yang pertama, pemain dapat bersentuhan langsung dengan bola dalam melakukan dribbling dan passing, di mana itu merupakan syarat utama seorang pemain menjadi pemain bola. Mereka harus menguasai dribbling dan passing. Yang kedua yaitu kelincahan dalam membawa bola. Jadi di sini menggunakan cone zigzag agar pemain dapat melewati satu persatu cone dengan baik, dengan tidak menabrak salah satu cone. Yang ketiga yaitu coaching point yang didapatkan passing tepat sasaran. Ketika pemain sampai di sini, pemain dituntut untuk melakukan passing terhadap pemain selanjutnya. Passing yang dilakukan juga harus lurus atau tepat pada sasaran, tepat pada posisi pemain yang ada di hadapannya. Selanjutnya yaitu sesi bermain. Sesi bermain menggunakan waktu 15 menit. Di sini permainan yang akan dilakukan yaitu bentengan, di mana pemain akan dibagi menjadi dua tim, dan masing-masing tim harus bekerja sama untuk merobohkan benteng lawan. Benteng lawan itu berupa 2 buah bendera yang berada di belakang pertahanan lawan. Nah, kedua tim harus bisa menjatuhkan bendera ini. Jika bendera ini jatuh, maka bendera itu dihitung sebagai poin tim yang menjatuhkan. Banyak seperti itu. Jadi permainannya setiap tim harus melakukan entah itu passing, dribbling, ataupun menendang bendera ini hingga jatuh untuk mendapatkan poin. Bebas pemain dapat melakukan aksi apapun, baik itu aksi individu ataupun kerjasama tim untuk menjatuhkan benteng yang ada di pertahanan lawan, seperti itu. Dari permainan bentengan yang dilakukan oleh kedua tim ini dapat diperoleh poin-poin, yaitu yang pertama, kedua tim harus sama-sama saling bekerja sama untuk mencari poin dengan permainan bebas. Ya, seperti itu tadi. Pemain dapat melakukan aksi individu ataupun kerjasama dalam tim untuk bisa merobohkan benteng dari lawan. Selanjutnya yaitu ada
passing, dribble, kelincahan, kerjasama, akurasi, dan tendangan yang didapatkan. Dimana kedua tim ini akan melakukan kegiatan atau aksi bebas dalam merobohkan benteng lawan, bisa menggunakan passing, dribble, kecepatan dalam menggiring bola atau kecepatan dalam melakukan passing, kerjasama, serta akurasi tendangan atau untuk saat mereka melakukan tendangan langsung ke arah benteng lawan. Setelah sesi permainan selesai, sesi selanjutnya yaitu berlatih. Berlatih yang pertama yaitu berlatih mengenai ball filling dribble. Ball filling dribble ini mengharuskan satu pemain dengan satu bola. Jadi tiap pemain akan memegang satu bola, di mana pemain-pemain tersebut harus merasakan bola untuk ditempelkan ke seluruh tubuh, seperti di kepala, di dada, di lutut. Selanjutnya yaitu merangsang pemain untuk merasakan atau menikmati memainkan menyentuh bola. Dengan adanya latihan ball filling dribble ini, pemain dapat merasakan atau menikmati interaksi dirinya dengan bola. Selanjutnya yaitu merangsang pemain untuk mengendalikan bola sesuai keinginan. Tentu bola, satu orang dengan satu bola memungkinkan seorang pemain untuk memperlakukan bola sesuai keinginannya. Jadi dia dapat juggling, dapat dribbling atau heading, seperti itu. Kemudian merangsang pemain untuk melakukan juggling, itu tadi dribble maju mundur kanan kiri. Coaching point yang didapatkan dari latihan ball filling dribble yaitu yang pertama, pemain dapat menemukan perasaan dalam menyentuh bola. Yang kedua yaitu pengendalian bola sesuai keinginan, dan yang ketiga yaitu bola dalam kendali pemain. Sesi berlatih atau belajar yang selanjutnya yaitu sesi Tom and Jerry. Di sini pemain dibagi menjadi 2 tim. Nah, masing-masing tim itu harus berada dalam lingkaran kecil, dan mereka tentunya tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Nah, di dalam lingkaran ini kedua tim berperan menjadi kucing dan tikus. Jadi masing-masing tim terdiri menjadi 5 orang, di mana 2 pemain itu menjadi kucing tentunya untuk mengejar bola, dan 3 pemain menjadi tikus untuk melakukan passing dan menghindari dari kejaran kucing yang merebut bola itu. Latihan ini bisa dimodifikasi seperti semakin banyak menit yang berlalu maka lingkaran juga semakin mengecil, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk coaching point yang didapatkan dari latihan Tom and Jerry ini yaitu yang pertama kecepatan respon passing, di mana 3 pemain ini akan menghindarkan bola dari kejaran 2 kucing. Tentunya harus melakukan kecepatan passing atau pengambilan keputusan yang cepat, serta kelincahan dan kerjasama dalam melakukan passing. Seperti itu. Nah, dari ketiga sesi main, berlatih, dan main itu bisa diselipi istirahat untuk pemain-pemainnya. Sesi selanjutnya yaitu berlatih kejar maling. Dalam berlatih kejar maling ini, pemain terdiri dari 10 orang, di mana satu pemain menjadi maling dan ia harus berlari masuk ke dalam barisan sebelum ditangkap oleh bola. Jadi di sini ada 2 pemain yang berbaris, di sini ada 1 pemain yang berbaris. Nah, 1 pemain ini menjadi maling. Dia harus berlari masuk entah ke sini atau ke sini atau ke sini untuk menghindari kejaran dari penjaga.
dia sebagai maling harus masuk ke sini, atau ke sini untuk menghindari kejaran dari dua penjaga ini. Nah, dua penjaga ini harus bekerja sama untuk menangkap maling ini. Caranya dengan melakukan passing dan menendang bola tepat pada salah satu bagian tubuh si maling ini. Sedangkan maling ini harus berlari, cepat-cepat berlari masuk ke barisan untuk menghindari kejaran dari dua penjaga ini. Nah, ketika maling dapat masuk ke dalam barisan, entah itu barisan sini atau sini atau sini, maka pemain yang berada di baris terdepan harus berlari menjadi maling, bergantian menjadi maling. Jadi misalnya maling ini masuk ke barisan sini, maka pelari terdepan ini dia harus menggantikan posisi si maling tadi, dia akan menjadi maling. Seperti itu. Jadi setiap barisan yang dimasuki oleh si maling ini, maka baris terdepan itu harus menjadi maling selanjutnya yang akan ditangkap oleh dua penjaga. Sedangkan tugas dari dua penjaga ini yaitu melakukan passing dan akurasi tendangan untuk menempatkan tendangan ke salah satu bagian tubuh maling ini. Ketika dua penjaga ini dapat menempelkan atau menendang bola ke salah satu bagian tubuh si maling, maka pemain yang menendang itu dapat masuk ke barisan seperti itu, menggantikan, dan si maling yang tertangkap ini dia harus menjadi penjaga seperti itu. Nah, untuk coaching point yang didapatkan dari latihan kejar maling ini yaitu yang pertama, kecepatan dan akurasi passing. Kedua, pemain ini harus melakukan keakuratan passing untuk menendang bola menempel ke tubuh ke tubuh maling, sedangkan malingnya harus berlari masuk ke dalam barisan. Kemudian kelincahan dan kecepatan kabur yang harus dimiliki oleh seorang maling, dan juga respon cepat dalam melakukan passing bola. Ketika ada di dekatnya, cepat ditendang untuk mengenai salah satu bagian tubuhnya. Ketika pemain ini masuk ke barisan, pemain terdepan harus cepat berlari menjadi maling untuk dikejar dan masuk ke barisan lain, seperti itu. Nah, sesi selanjutnya yaitu main. Ini merupakan sesi keempat dari latihan yang dilakukan, di mana pemain dibagi menjadi 5 orang. Jadi 10 pemain dibagi menjadi kedua tim yang berisikan 5 orang. Kedua tim bermain 5 versus 5 dengan penjaga gawang. Di sini dapat dilihat pemain kedua tim bermain dengan menjaga satu lawan satu, menjaga ini. Ini salah sebenarnya ya gambarnya, niru punya Pak Rizky. Jadi ini salah gambarnya. Maksud saya ini 5 tim versus 5 tim dengan satu penjaga gawang. Masing-masing tim memiliki satu penjaga gawang. Nah, kedua tim ini bermain dengan menjaga satu lawan satu. Jadi ini dijaga ini dijaga ini dijaga ini dijaga ini, seperti itu. Nah, dalam permainan 5 versus 5 ini diperlukan permainan dengan mengandalkan kualitas skill tiap pemain, entah itu dalam mendribbling. Jadi misalnya 1 lawan 1 ya, pemain nomor 5 dijaga oleh pemain nomor 4. Ketika semuanya dijaga, pemain ini
harus bisa melewati sendirian pemain nomor 2 seperti itu dengan skill yang dimiliki, atau bisa juga pemain lain meloloskan dirinya dari penjagaan pemain lawan sehingga bisa melakukan passing dan akhirnya masukkan bola ke gawang lawan seperti itu. Permainan ini mengandalkan kecepatan, penguasaan bola, dan kekuatan. Tentu kecepatan dalam menghindari penjagaan lawan, kecepatan untuk kabur, kecepatan untuk merespon bola dan melakukan tipuan sehingga dapat menghindar dari penjagaan lawan. Penguasaan bola saat melakukan dribbling, jadi kan ketika dijaga ketat satu persatu itu pemain dapat melakukan penguasaan bola sehingga bola tidak mudah diambil atau direbut oleh pemain lain. Yang selanjutnya yaitu kekuatan. Kekuatan tentunya kekuatan performa atau kekuatan pemain dalam melakukan dribbling. Tentunya diperlukan power karena penjagaan dari lawan itu ketat, jadi perlu power untuk kabur, untuk menerima dribbling dari lawan seperti itu. Nah, untuk coaching point yang didapatkan yaitu yang pertama, kualitas penguasaan bola individu. Ya, pemain bisa melakukan dribbling sendiri untuk memasukkan bola atau kerjasama. Yang kedua yaitu kecepatan menghindar dari penjagaan lawan atau kecepatan dalam menerima bola, kemudian ia melakukan tipuan terhadap lawan sehingga dia bisa melakukan passing ke temannya atau shooting langsung. Kemudian respon dan keputusan, jadi pemain memiliki respon dalam hal keputusan untuk melakukan dribbling sendiri atau untuk melakukan passing terhadap temannya. Dia harus mengetahui situasi di mana ia harus melakukan passing atau melakukan dribbling sendiri, dia harus tahu. Serta yang terakhir yaitu kerjasama tim sangat diperlukan. Jadi meskipun penjagaan 1 lawan 1 ini ketat, jadi pemain bisa melakukan tipuan-tipuan gerakan untuk menghindar dari penjagaan lawan sehingga ia bisa melakukan kerjasama dan memasukkan bola ke dalam gawang lawan seperti itu. Poin terakhir yaitu calling down. Calling down yang dilakukan di sini yaitu yang pertama sit hamstring stretch, yaitu duduk dengan meluruskan salah satu kaki. Jadi pemain dapat duduk dengan meluruskan salah satu saja. Kaki yang satunya ditekuk seperti bersila. Kemudian raih ibu jari kaki dan tahan selama beberapa detik. Jadi setelah meluruskan kaki, tangan itu kita rentangkan untuk meraih ibu jari kaki dan tahan selama beberapa detik. Lakukan bergantian serta dapat dilakukan dengan membuka kaki. Jadi ketika ini yang saya contohkan yaitu kakinya ditekuk salah satu, bisa juga dilakukan dengan membuka kedua kaki lurus ke depan dan melakukan stretch dengan menarik atau meraih ibu jari kaki selama beberapa detik. Yang kedua yaitu quad stretch, yaitu berdiri dengan salah satu kaki diangkat, diposisikan di belakang badan, tahan selama beberapa detik, lakukan bergantian. Yang ketiga high knee pull, menarik lutut ke atas dengan kaki ditekuk, jadi kakinya ditekuk dan ditarik ke atas, ditempelkan ke perut. Kemudian yang terakhir yaitu mengayunkan kaki lurus ke depan belakang. Bisa ditambahkan calling down lainnya juga. Terima kasih, itu saja penjelasan dari training plan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak salahnya karena saya tidak mengerti bagaimana training plan yang tepat, apalagi dalam bidang sepak bola.
Terima kasih, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.